Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam rekan-rekan semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Gusin Puji Rahayu saya sendiri, Imro'atus Sayyidah dan juga Kiki Rahayu Kusuma. Kami akan sedikit menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linier. Dalam materi penerapan fungsi linier kali ini akan ada 3 hal yang dibahas. Untuk yang pertama yaitu fungsi permintaan, yang kedua fungsi penawaran, dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar satu macam produk. Baik, sebelum memasuki materi pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa fungsi linier itu. Fungsi linier adalah sebuah fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal itu disebabkan karena sebagian besar masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Dalam pembahasan kali ini akan menyajikan beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi linier. Penerapan ekonomi dan bisnis tahap pertama adalah memperkenalkan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Kemudian, menganalisis interaksi antara fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran yang berupa keseimbangan pasar. Nah, untuk keseimbangan pasar itu sendiri terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama, itu keseimbangan pasar satu macam produk. Yang kedua, yaitu keseimbangan 2 macam produk. Selanjutnya, akan menganalisis perubahan keseimbangan pasar yang diakibatkan adanya pengaruh pajak dan subsidi dari pemerintah. Penerapan lainnya itu berupa analisis pulang pokok yang berguna untuk perencanaan perusahaan. Dan yang terakhir adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan serta model keseimbangan pendapatan nasional. Nah, langsung saja ya untuk yang selanjutnya. Materi yang pertama yaitu mengenai fungsi permintaan. Sebenarnya apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan adalah sebuah fungsi yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oh ya, jangan lupa ya, dalam permintaan harga itu simbolnya P, kemudian jumlah barang itu simbolnya Q. Jadi nanti kita masuk di penerapan fungsi linier, simbol X dan Y itu diganti, di mana X itu diganti dengan Q dan simbol Y itu diganti dengan P. Kemudian untuk fungsi permintaan sendiri mempunyai bentuk umum seperti ini. PD sama dengan A min BQ dan QD sama dengan A min BP. Jadi nanti yang ada variabel Q maupun ada variabel P-nya, maka koefisiennya bernilai negatif. Nah, dalam artian lain bahwa fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel ini bila ditelusuri jumlahnya sangat banyak. Namun umumnya para ahli ekonomi berasumsi bahwa jumlah produk yang diminta atau dibeli oleh konsumen selama suatu periode waktu tertentu itu tergantung kepada 5 variabel utama. Yang pertama yaitu harga produk itu sendiri. Maksudnya di sini apabila harga suatu barang atau produk itu semakin murah, maka kecenderungan permintaan terhadap barang tersebut juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen, di mana tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Jadi jika semakin tinggi tingkat pendapatan mereka, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang. Begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu harga produk yang saling berhubungan. Maksudnya harga produk lain yang saling berhubungan. Nah, di sini yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Dimana jika barang substitusi itu turun, maka permintaannya juga berkurang, begitupun sebaliknya. Jadi hubungannya itu berbanding lurus ya. Sedangkan barang komplementer, jika harga barang itu turun, maka permintaan barang juga akan menurun.
dan hubungannya itu berbanding terbalik. Yang keempat adalah harga produk yang diharapkan pada periode waktu mendatang, dan yang terakhir selera konsumen. Nah, selera terhadap suatu barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun juga akan mengalami peningkatan. Untuk yang selanjutnya, agar lebih jelas lagi ya mengenai permintaan atau fungsi permintaan, maka langsung saja kita lihat contoh soal perhitungannya. Baik, untuk contoh soal perhitungannya itu seperti ini. Suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit, dan apabila harganya itu turun menjadi Rp75, maka akan terjual 20 unit. Maka tentukan fungsi permintaan dan kurva permintaannya. Jadi langsung saja ya untuk penjelasannya. Diketahui P1 atau harga barang pertama itu Rp100 dan P2 harga barang kedua yaitu Rp75, dan untuk Q1 jumlah barang pertama itu 10 unit, Q2 nya jumlah barang kedua yaitu 20 unit. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Nah, kita substitusi ya masing-masing nilainya. Q min Q1 10 per P min P1 100 sama dengan Q2 20 min Q1 10 per P2 75 min P1 100. Nah, dalam kurung Q min 10 sama dengan 20 min 10 sama dengan 10, 75 min 100 sama dengan min 25 dalam kurung P min 100. Dalam kurung Q min 10 sama dengan 40 min 2/5 P. Nah, dari mana dapatnya 40 ini? Jadi 100 ini bisa dicoret dengan 25. Jadi 100 dibagi min 25 sama dengan 4. Nah, 4 ini hasilnya positif karena di sini 100-nya negatif bertemu dengan 25 negatif, jadi jadinya positif. Nah, hasil 4 ini itu kita kalikan dengan 10, jadi hasilnya 40. Nah, dari mana dapatnya 2/5 ini? Nah, itu 10 per 25 itu kita sederhanakan. Jadi kita sama-sama bagi 5 ya. Jadi 10 dibagi 5 itu 2, dan 25 itu dibagi 5 sama dengan 5. Jadi ketemu hasilnya 2/5. Jadi Q sama dengan 40 itu Q min 10-nya kita tarik ke belakang, jadi 40 plus 10 min 2/5 P. Jadi didapatkan hasil Q sama dengan 50 min 2/5 P, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk gambar kurvanya ya. Jadi gambar kurva dari Q sama dengan 50 min 2/5 P seperti ini. Nah, dari kurva tersebut jika kurang jelas maka bisa dilihat gambarnya di bukunya masing-masing pada halaman 56. Nah, di situ kan kita lihat bahwa garis kurvanya itu ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu sudah sesuai ya dengan hukum permintaan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Begitu sebaliknya. Nah, untuk contoh soalnya mungkin ya jelas ya. Dan yang selanjutnya mengenai pembahasan fungsi permintaan khusus. Fungsi permintaan yang baru kita bahas tadi itu fungsi permintaan linier yang normal, di mana kemiringannya adalah negatif. Sedangkan fungsi permintaan linier yang mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga itu disebut sebagai fungsi permintaan khusus. Nah, fungsi permintaan ini akan kita jumpai pada produk-produk khusus. Nah, dan gambarnya seperti yang di bawah ini ya. Nah, jadi
Bisa kita lihat bahwa kedua fungsi permintaan linear ini adalah fungsi konstan. Nah, pada gambar yang sebelah kiri atau yang A itu bila jumlah produk yang diminta berubah-ubah, maka harganya akan tetap konstan atau P sama dengan A. Bisa kita lihat bahwa garisnya ini berbentuk atau horizontal ya. Nah, untuk yang gambar B itu jika harga produk berubah-ubah, maka jumlah produk yang diminta akan tetap konstan atau Q sama dengan A. Nah, dapat dilihat bahwa perbedaan keduanya ini jika A itu garisnya horizontal, sedangkan untuk yang B ini garisnya vertikal. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel lain yang sangat mempengaruhi jumlah yang ditawarkan oleh produsen menurut ahli ekonomi ada 5 variabel utama, yaitu pertama, harga produk tersebut, kedua, tingkat teknologi yang tersedia, tiga, harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan, keempat, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, dan yang terakhir, harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa yang akan datang. Contoh kurva penawaran dengan persamaan Q sama dengan min 40 ditambah 0,2P. Jika suatu harga produk Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang akan terjual sebanyak 100 unit. Tentukanlah fungsi penawaran dan gambarkan dalam satu diagram. Diketahui jika P1 500, P2 sama dengan 700, Q1 60 dan Q2 100, Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Q min 60 per P min 500 sama dengan 100 min 60 per 700 min 50. Q min 60 sama dengan 40 per 200 dikali P min 500. Q min 60 sama dengan min 100 ditambah 1 per 5P Q sama dengan min 40 ditambah 0,2P atau Q min 1 per 5P ditambah 40 sama dengan 0. Di dalam kurva yaitu titik tumpuan 0 dan 200. Habis itu 60 dengan titik potong 500. Nah, selanjutnya yaitu fungsi penawaran khusus. Fungsi penawaran yang normal adalah memiliki titik positif, sedangkan fungsi penawaran khusus adalah fungsi penawaran yang memiliki titik miring 0 dan tak terhingga. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Imratul Saidah. Untuk yang selanjutnya yaitu keseimbangan pasar satu macam produk. Interaksi fungsi permintaan QD sama dengan A min BP dan fungsi penawaran QS sama dengan min C plus DP sering disebut dengan keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar ini akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Syarat untuk mencapai keseimbangan pasar ini adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. QD sama dengan QS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. PD sama dengan PS.
Keseimbangan pasar secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan sistem persamaan linier antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara serentak atau simulan. Sedangkan secara geometri ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Contoh soal: fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Qd sama dengan 50 min P dan Qs sama dengan min 10 plus P. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan gambarkan grafiknya. Terlebih dahulu kita mencari keseimbangan pasar secara aljabar. Syarat keseimbangan pasar yaitu Qd sama dengan Qs. Persamaan di atas tadi kita masukkan menjadi 50 min P sama dengan min 10 plus P. P kita alihkan ke sebelah kanan menjadi 50 plus 10 sama dengan P plus P. Kemudian kita jumlah menjadi 60 sama dengan 2P. Maka P sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian kita mencari nilai Q. Terlebih dahulu kita substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Yaitu kita pilih Q sama dengan 50 min P. Q sama dengan 50 min 30. Q sama dengan 20. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik E 20,30. Kemudian menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan Qd sama dengan 50 min P, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 min 0 sama dengan 50. Sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah 50,0. Jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 min P. P sama dengan 50. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,50. Untuk fungsi penawaran, Q sama dengan min 10 plus P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 10 plus 0 sama dengan min 10. Sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah min 10,0. Jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 10 plus P. P sama dengan 10. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,10. Berdasarkan titik-titik potong sumbu Q dan sumbu P, baik fungsi permintaan